Mas, kalau sudah sadar, apakah tidak bisa menyembuhkan mata minus? Seperti Mas Riko. Wah, itu Hmm. pertanyaannya. Tapi ini kayaknya pernah deh, ada yang tanya kayak gini tuh di acara offline di Papilio juga. Aku masih Hmm. inget banget gitu ya. Iya Hmm. nggak? Iya kan? Hmm. Jawab, Mas. Jadi gini, jadi di lighting itu ada yang sembuh tanpa kacamata, ada juga yang tetap pakai kacamata. Jadi kacamata itu udah solusi dari kesadaran juga. Zaman dulu kan nggak ada kacamata kan? Iya, iya, Iya iya, kan? iya, bener, bener, Jadi bener. itu. Jadi ya kalau solusinya kacamata ya nggak apa-apa, it's okay. Tak terima aja, ya biarin nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba sembuh ya nggak apa-apa juga. Jadi itu. Seperti halnya itu ya, Gus Dur itu kan dikenal wali gitu ya. Mm-mm. Pertanyaannya nanti akan, apakah kalau sudah seperti Gus Dur, Makrifat kayak gitu, mata yang bermasalah bisa gitu kan, hampir sama dengan gitu Hampir kan. sama lah. Itu perlu disadari pertanyaannya. Perlu disadari pertanyaannya. Eh, Kak, tolong ulangi tentang nantilah teman-teman ya, Mbak Rani bisa join aja diperdalam di kelasnya Mas Riko. Mas, saya belum mirroring, tapi pas waktu lihat bercermin ada rasa takut. Kenapa ya, Mas? Ya nggak usah tanya kenapa, lanjut mirroring lah. Lanjut mirroring aja. Apapun perasaannya yang Apapun muncul, perasaannya, ya apapun diterima. emosinya diterima, nggak usah lari gitu ya. Namanya juga belajar kesadaran kan, menyaksikan seapa adanya gitu. Nggak ada yang dilawan gitu ya, Mas ya. Iya, Seperti halnya air yang mengalir. yang mengalir di sungai, meskipun ketemu batu yang besar tidak dilawan, tapi cari sela-selanya dan Dibiarin. akhirnya sampai tujuan gitu ya, Mas ya. Oke deh. Masih minta dijelaskan tentang disadari itu gimana? Disadari ya disadari ya, Mas. Disadari, disadari. Contoh misalnya kayak Mas Riko pernah bawa mobil terus kemudian nabrak. Nah, gimana praktek menyadarinya gimana gitu? Nggak usah susah lah. Coba cubitin kulit sampai. Ya, oke. Rasanya gimana? Sakit. Lah itu kan tahu. Iya, iya. Itu sadar nggak? Sadar. Ya sama gitu doang aslinya. Gitu ya Cuma dibikin teman-teman ya. ngeluh. Nah hasilnya nanti definisi disadari gimana itu lengkapnya ya pas workshop itu. Tapi kalau sederhananya itu gitu doang aslinya. Bagi teman-teman yang mau berdalam nanti di workshop. Mas Riko kalau nggak salah Osho tuh pernah ada quote gini deh, meditasi adalah satu-satunya revolusi sejati. Dunia luar hanya berubah jika dunia dalam mengalami revolusi kesadaran. Itu gimana, Mas? Ya benar. Selagi kita belum sadar kesejatian kita ya, manusia tetap menderita. Ketika manusia menderita, akhirnya ekspresi lebih jauhnya ya membuat penderitaan. Iya kan? Ketika sampean menderita, pasti sampean ingin membuat orang lain menderita. Itu sudah ekspresinya lah. Nggak bisa kita tolak. Oke. Tapi orang yang bahagia ya dia ekspresinya pasti membuat orang lain bahagia. Iya. Jadi itu penting. Memang benar. Jadi satu-satunya revolusi ya kalian harus sadar apa diri kalian sebenarnya. Tapi bukan berarti ketika kemudian terhubung dengan letting in, terus pengalaman ketuhanannya sama persis dengan Mas Riko semua ya? Nggak ada pengalaman. Nggak ada pengalaman ya? Pengalaman apa? Pengalaman menyatu dengan alam. Kan nggak ada kan? Ya cuma sadar, kosong. Nggak ada apa-apaan. Pengalaman pasti berbeda. Iya kan? Pengalaman itu berupa sensasi, tayangan, sensasi menyatu dengan alam, tayangan gambar menyatu dengan alam, itu pasti setiap orang pengalamannya beda. Dan itu bukan kesadaran. Kesadaran tepat di baliknya, ruang di mana pengalaman muncul dan tenggelam, terlepas dari perbedaan pengalaman yang terjadi di setiap individu. Nah, berarti gimana Mas teknik sederhananya bagi pemula yang kemudian ingin menerapkan apa yang pernah dialami Mas Riko, misalnya kayak kanker, sembuh, dan lain sebagainya gitu. Karena gini pertanyaannya, anak perempuan saya usia 20 tahun, kena autoimun dan lain-lain, sering pingsan. Gimana Mas kalau kita menerapkan ilmu letting in ini untuk bisa menyembuhkan penyakit anak saya? Itu gimana Mas? Ya disadari yang ingin menyembuhkan dulu. Kalian nggak bisa menyadari yang ingin sembuh
kalau kalian ibu kan ingin menyembuhkan anaknya kan, kalian nggak bisa mungkin menyadari keinginan yang ingin sembuh ataupun keinginan menyembuhkan anaknya kalau kalian belum bisa menyadari pikiran dan emosi kalian. Kalau kalian belum bisa mirroring dan menyadari dua ini, jadi itu penting. Jadi mirroring jangan dilewatkan. Oke, setelah kemudian ternyata ini aku pengen anakku segera sembuh. Kita kan sadar nih, udah sadar gitu ya. Yes. Nah, setelah itu kalau kemudian muncul kemudian dorongan dari dalam bawa ke rumah sakit, ya udah bawa gitu. Ya bawa, nggak ada masalah. Tapi ketika kita ingin menyembuhkan, berarti kita masih teridentifikasi di identitas yang sakit. Apapun ekspresi tindakannya, ya pasti semakin menguatkan identitas yang sakit, makanya tambah sakit. Makanya penting untuk tidak bereaksi dan diam. Penting untuk tidak bereaksi dan diam. Menyadari pikiran dan perasaan. Ada satu temen, itu kan semua kelas-kelas di Ngaji Roso itu udah diikutin, termasuk yang kelasnya Mas Riko. Tetapi pada saat kemudian dia itu misalnya malam minggu gitu, cowoknya itu nggak ada waktu buat dia gitu, untuk ngedate gitu ya, untuk ketemu. Itu langsung larut selarut-larutnya. Dan berulang-ulang terus berbulan-bulan. Gitu. Dia mencoba untuk praktik letting in segala macam. Dia masih kesulitan dan masih bertanya terus, kenapa saya kok nggak bisa keluar dari masalah yang berulang-ulang terus gitu. Terlalu melekat sama pasangan gitu. Tipsnya seperti apa sih Mas? Pelan-pelan gitu. Biar kita yang terlalu melekat itu bisa nggak larut dan pelan-pelan kemudian kita bisa merdeka gitu, mencintai tanpa kemudian mengatur, tanpa melekat itu gimana? Aslinya itu kita tidak melekat ke orangnya. Kita melekat ke emosi kita sendiri. Kita melekat ke emosi kita sendiri, oke. Walaupun emosinya itu labelnya negatif, nggak enak. Karena terlalu sering akhirnya kita melekat. Pingin itu kejadian terus secara tanpa sadar. Makanya penting untuk praktek dibiarin aja tanpa berusaha melenyapkan. Biasanya walaupun praktek release, letting in dan lain-lain, meditasi dan lain-lain ya ada tujuannya ingin melenyapkan. Jadi itu penting. Jadi prakteklah tanpa berusaha melenyapkan. Kalau kalian udah usaha untuk melenyapkan, kalian maju ke depan berarti ngotak-ngatik. Berarti nggak letting in, cuma nyamar lagi letting in. Gitu. Paham aku sekarang. Iya. Itu makanya berlaku juga untuk mobil yang berat-berat gitu ya. Yes. Justru ketika berat, langsung dibawa ke bengkel, justru kita nyamar sebenarnya. Harusnya biarin aja latihan gitu ya. Keren sih Mas Riko ini. Mas, apa benar orang setelah mati menghadapi beberapa pintu seperti level ke level yang ada yang stuck gitu? Gimana tuh Mas jawabannya Mas? Waduh, nggak tahu, aku belum mati ya. Masalahnya nggak ada pernah orang mati balik ke sini buat nyeritain. Ya nggak tahu aku. Sumpah jujur aku nggak tahu. Iya sih, Masnya belum mati kok ditanyain gitu ya. Katanya Osho, hidup itu sebuah tarian. Bukan tugas hiduplah dengan totalitas, bukan kewajiban nikmati tanpa menguasai. Terima hidup apa adanya, tidak perlu melawan, memperbaiki atau menolak, hanya sadari dan hadir di dalamnya. Tak perlu menolak, tak perlu melawan. Ini mungkin yang perlu dielaborasi, Mas. Mungkin dari case-case yang mudah dipahami teman-teman. Hidup yang tidak melawan, hidup yang tidak menolak, yang percaya penuh pada semesta itu hidup yang seperti apa? Hidup yang pikirannya, hidup yang ya kalian sadar, hadir sebagai kesadaran, sehingga kalian diem. Atau lebih gampangnya paling hidup yang tanpa kepala. Hidup yang tanpa kepala. Tanpa berusaha memenggal kepala. Karena kalian awalnya nggak punya kepala. Oke. Sejak awal sampai sekarang kalian tuh nggak punya kepala. Coba, sebenarnya bisa ngelihat aku kan, ada wajah kan. Dari pengalaman sampean ngelihat wajah sampean sendiri enggak? Apa yang sampean lihat? Enggak. Terus yang sampean lihat apa? Kosong kan? Iya.
Hidung sampean kelihatan? Enggak kan? Enggak. Cuma kayak centelan Iya, kan? iya, bener ya. Iya. Enggak ada, kalian enggak punya kepala. Jadi Oke, tidak ada yang oke, perlu oke. dipenggal aslinya. Nggak perlu memenggal kepala Karena ya. sudah tidak ada dari awal. Nah, ketika kalian ada di posisi itu, ya kalian adalah semuanya. Aku yakin nggak ada yang mudeng sih ini. Ya, itu kondisi periferal tuh. Itu praktik langsung nanti di Jogja. Iya, ya, itu teman-teman, ya. praktek. Tapi gimana Mas? Semua orang yang pengusaha-pengusaha gitu ya, rata-rata itu kan pernah uangnya dibawa lari sama rekan kerjanya, atau kemudian invest gak balik segala macem gitu. Ya kan normalnya gitu, secara umum gitu, kita mesti ada rasa nggak terima, melawan lah dan lain sebagainya gitu. Nah, praktiknya percaya penuh pada semesta itu gimana kalau kasusnya seperti itu? Dibiarin. Jadi ketika kita misal pengusaha kemudian ditipu orang, uang kita dibawa, kemudian muncul penolakan, kan itu pikiran yang nolak kan? Disadari aja terus. Disadari, termasuk yang nolak dibiarkan. Oke, yang nolak dibiarin ya, jangan dilawan ya. Dari kita adalah melawan yang nolak agar kita bisa menerima. Padahal penerimaan adalah ketika kita membiarkan bahkan penolakan untuk terjadi. Dan ketika kemudian muncul lagi, ya lakukan hal yang sama berulang-ulang. Gitu. Yes, lama-lama nggak muncul. Kadang-kadang ketipu kan hasilnya juga nggak apa-apa kan. Tapi kalau kalian tolak, akhirnya kalian ketipu terus sepanjang tahun. Iya. Kuping. Betul. Oke, terakhir mungkin nanti sebelum teman-teman boleh ya tanya-tanya, nggak apa-apa. Pencerahan bukan akhir, tapi awal kebebasan. Saat sadar hidup baru dimulai, tanpa beban, tanpa tujuan, hanya keberadaan murni. Itu ya Mas ya? Iya. Jadi awal dari hidup itu adalah ketika kalian sadar. Awal dari hidup ketika kita sadar. Karena sebelum kalian sadar, kalian adalah zombie. Atau dalam kondisi tidur. Oke. Karena menderita. Nah, kapan hari itu kan Mas Riko sama tim kan pernah ya bikin acara yang jalan-jalan kalau nggak salah di Banyuwangi ya, di Dialog gitu ya. Emang ada perbedaan belajar dengan cara seperti itu dengan belajar formal di kelas offline apa sih Mas? Sangat beda sih. Beda ya? Dan efeknya sangat beda. Oke gitu. Jadi efeknya itu ya macam-macam. Ada yang selang berapa minggu ya? Berapa minggu beli apartemen di Dubai, padahal awalnya nggak ada channel, dapat kerjasama dan lain-lain. Macam-macam lah. Kemudian ada yang awalnya sakit mungkin jadi lebih sehat. Jadi jalan-jalan belajar tapi niatnya jalan-jalan itu sangat-sangat efektif. Tapi ini belajar niatnya jalan-jalan. Tapi bagus nih. Intinya aku menyadari satu pola. Buku yang paling cepat tak selesaikan itu buku yang paling efektif. Eleftheria itu kalau nggak salah 5 hari. 5 hari. Satsang itu 1 bulanan lah. Yang lain lebih lama. Nah di Reality Coherence itu ada 1 buku yang selesai 1 hari. Mau gimana caranya? Tiba-tiba ya muncul ngetik sendiri sehari selesai ternyata. 250-an lembar ya. Dan itu efektif. Eleftheria juga gitu. Karena nggak ada campur tangan pikiran. Oke. Jadi teman-teman kalau pengen berlatih langsung, silakan nanti terhubung dengan kelas Lighting In aja ya. Nanti teman-teman akan diajari praktik langsung di Yogyakarta sambil kulineran, sambil liburan karena itu hari Minggu ya? Hari Minggu ya? Sambil jalan-jalan ke Jogja ya. Langsung beli bukunya teman-teman. Ya silakan yang mau beli bukunya Mas Riko. Eleftheria ya. Eleftheria rekomennya Mas Joko katanya. Mantap itu katanya ya. Silakan teman-teman. Mas Riko, cara menyaksikan pikiran yang berulang-ulang dan itu aja tuh gimana sih Mas? Kadang saya masih sering larut gitu Mas katanya. Ya semua pikiran pasti berulang. Ya pasti ya ngomongnya ya itu aja kayak radio rusak pasti. Ya didengerin aja, jangan dilawan. Kebiasaan kita ya ngelawan akhirnya malah ya itu terus. Buku yang terbarunya udah dijual Mas Riko? Udah ya? Belum? Enggak. Itu
yang materi seminar sih. Oh, materi Iya. seminar. Bukunya masih tetap 5 itu. Oke, bukunya masih tetap 5. Bukunya masih tetap 5 ya. Jadi yang di Ngaji Roso teman-teman bisa dapetin semuanya. Nanti kalau teman-teman join di kelas online atau offline, apapun pertanyaannya teman-teman pasti akan kejawab kok di situ. Dan terkadang 24 jam sih. Dan dialognya sangat berkualitas ya, teman-teman. Sangat berkualitas. Yes, rame-rame beli Eleftheria. Oke. Sip. Bahas apa sih, Mas? Eleftheria itu kesadaran kan? Eleftheria bahas kesadaran Bahas dan kesadaran. pikiran. Jadi jebakan-jebakan pikirannya, kemudian identifikasi kita dengan pikiran itu dibahas penuh di situ sih. Jadi saling terhubung. Ketika di bab pertama ada pertanyaan ini, entah gimana itu kejawab di bab selanjutnya. Kemudian di bab kedua, kalian ada pertanyaan ini, kejawab di bab selanjutnya. Itu review dari Bapak Joko katanya. Nulis tanpa pikiran tuh gimana sih maksudnya? Ya kalian diem di depan laptop gitu ya. Kosong kondisinya. Oke. Tiba-tiba, nulis ini thread tanpa ada analisis dari pikiran. Itu beda sama automatic writing ya? Beda. Beda ya? Jadi tiba-tiba ya nulis thread, kalau waktunya berhenti ya berhenti. Oh gitu. Nah, paling Eleftheria itu semingguan kalau nggak salah. Sering berhenti dia. Nah, kalau yang aku pas bikin buat RD itu nggak berhenti sehari. Entah gimana. Itu materi seminar ya? Itu materi seminar. Di kelas offline dikasih? Enggak. Di breakdown nggak inti-intinya? Enggak ya. Beda. 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 Nggak paham soalnya. Oke. Mm. Itu yang paling baru ya? Itu yang paling baru. Isinya soal apa, Mas? Isinya soal setelah kalian bisa sadar, ekspresinya gimana. Oh. Itu. Soal Ekspresinya gimana? Oh, paham Nah. aku. Ya. Setelah kita sampai di sadar tadi, yang kita lakukan gimana tentang kehidupan ini, merayakan kehidupannya bagaimana? Mungkin seperti itu ya. Identitasnya mau yang mana? Nah, itu lebih bahas ke situ sih. Oke. Nah, Mas, aku ada titipan tanya ya, Mbak Roro. Bagaimana sih, Mas, cara kita menembus observer itu sendiri? Karena banyak yang menyaksikan pikiran, tapi masih merasa jadi penyaksi. Nah, itu. Jadi selagi ada penyaksi, sosok penyaksi, itu ada aslinya objek yang sama. Pikiran mengawasi pikirannya sendiri. Berarti ada penolakan. Berarti kita epok-epok menyadari padahal menolak. Awalnya kita nolaknya frontal. Tapi kali ini kita punya strategi. Tak pura-pura menerima, biar hilang. Nah itu. Akhirnya ada posisi subjek-objek. Dualitas. Sama. Biasanya rentan terjebak di situ. Nah itu yang kita bahas agak lama di letting in ya. Nah itu. Karena rawan menjebak. Ketika kalian menolak, akhirnya ada subjek-objek. Subjek yang berusaha melenyapkan objeknya. Itu diskusi sehari-hari di grup. Itu ya. Iya, karena harus selalu diingetin. Tapi yang tadi yang terbaru tuh kayaknya teman-teman banyak yang minat deh. Iya. Biar nanti. Oh nanti ya. Tunggu ini Tapi ya. harus lulus ini. Harus lulus letting in dulu ya. Harus bisa. Itu. Oh iya. Tarik-tarik. Ini advance ya. Iya. Advance ya. Sudah bisa open awareness. Oke. Kalau kadang ngerasa luas tanpa ada bangunan, hanya hamparan, apakah itu seperti periferal? Tapi periferal itu pada saat kemudian kita itu misalnya sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat serius dan kita pada saat itu benar-benar berada di titik pasrah, itu dengan periferal dengan sendirinya deh kayaknya ya Mas ya? Iya, jadi ya? letting ini tuh hasil akhirnya adalah periferal. Aslinya sama. Jadi ketika kalian mundur ya kalian periferal. Ketika kalian menyadari pikiran ya hasil akhirnya sama. Mundur selangkah. Pokoknya kalau ada apa-apa mundur selangkah ya. Mundur selangkah, diem, jangan bereaksi dulu. Gitu kan Mas ya? Betul. Jangan bereaksi dulu. Pokoknya bisa ketika ada sesuatu yang trigger, terus kita nggak langsung reaktif, itu aja udah bagus ya Mas Itu ya? udah bagus. Oh itu udah Sangat bagus cocok ya? gitu. Udah cocok. Itu latihannya teman-teman. Jadi misalnya Mbak temanku yang di mana, yang di Arab Saudi, yang isunya lagi-lagi soal itu, ketika misalnya lagi keinginanmu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa perbuatan cowokmu, diem dulu, jangan bereaksi dulu gitu. Latihannya gitu aja. Itu
sabdanya Riko Hutama kayak gitu ya. Jadi itu bukunya belum dijual teman-teman ya. Nanti setelah lulus letting in dulu kalau mau buku yang 250 halaman. Jadi letting in dulu di Jogja, baru kalau kemudian teman-teman sudah bisa open awareness, nanti bisa join di D apa tadi? Reality Decoherence. RD, Reality Decoherent. Oke. Itu tuh yang nulis bukan Mas Riko ya. Yang nulis ketuhanan. Teman-teman, saya pikir itu dulu ya obrolan kita bersama dengan Mas Riko Hutama. Mas, terima kasih banyak Sama-sama. ya sudah meluangkan waktu lagi di Ngaji Roso. Sehat terus Mas, terus membersamai teman-teman bertumbuh. Matur suwun, matur suwun. Sama-sama.